Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli amin. Anda nyuwun hadiah Fatihah Syekh Sakit Samsuddin bin Mas'ari Tegal. Semoga Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan la yughal muslimin wal alamin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li amin. Setunggal malih ilabnya Muhammad Hafid Al-Fajri bin Jumadi. Allahumma fil rahmah wa fi afal wa sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramat fa'alaihi al-ithmu wal kafaratu wa yazidul jima'u bil ifsad wa yazidu al-jima'u bil ifsadi wa wujubil qada'i fawran wa itmamil fasidi. Faman mangga utawi sapane wong iku fa'ala lamun lakoni sapa man syai'an ing suwi-wiji min hadhil muharramati saking iki perkara kang den haramaken dari sekian muharramat yang sangat banyak itu. Fa alaihi mongko iku ing atase man al-ithmu tawi dosa wal kafaratu lan wajib bayar kafarah tegese dam. Wa yazidu lan nambahi apa jima apa jima bil ifsadi kelawan ngerusak hajine. Kalau jima merusak hajinya. Wa wujubil qada'i lan wajib ngodoni ketika jima ya fauron ing dalam saknalika. Wa itmamil fasidi lan nyempurnaaken haji sing rusak mau. Wajib disempurnakan. Jadi gini. Kemarin pembahasannya adalah muharramatul hajj. Hal-hal yang dilarang, yang diharamkan ketika seseorang sedang menjalani ihram haji ataupun umrah. Nah, dari sekian muharramat itu ada kalanya kalau lupa dianggap uzur, ada kalanya lupa tetap tidak dianggap uzur. Bedanya apa? Semua muharramat yang berhubungan dengan tarafuh atau tazayyun sing enak-enak, contohnya nganggo klambi, nganggo minyak wangi, nganggo nutup wajah nisbah wong wadon, atau jima sekalipun, kalau ternyata dia lupa, ya Allah nyong jebul lagi haji, orang ngerti jebul lagi haji, dia melakukannya dengan lupa, maka karena dia lupa dianggap uzur. Jadi semua muharramat yang min babit tarafuh sing bab enak-enakan, kalau lupa dianggap uzur. Kalau uzur maka tidak ada kewajiban apa? Fidyah.
dosa ya ora, fidyah ya ora. Fidyah kafarah dam bimana satu, tidak ada yang wajib. Wong kelalen ya. Iya. Rufi al-qalam an ummati kan ya, termasuk namanya lupa. Jadi walhasil muharramat ini kalau dilakukan secara ada yang yu'dzar idza nasiya, ada yang lam yu'dzar. Yang dianggap udzur min babit tarafuhat, bab sing enak-enakan. Minyak wangi anggo lenganan, nutupi rai wong wadon, nutup sirah bagi wong lanang, anggo pakaian jahitan, kan hal-hal sing apik sing enak-enak. Maka bagaimana? Kalau lupa, ora dosa, ya ora fidyah. Paham? Wes. Ada kalanya meskipun lupa tetap dianggap, tetap terkena fidyah meskipun laka dosane. Kalau apa? Kalau min babi al-itlaf, sing bab sing bangsa ngrusak. Contoh ngrusak kayak nyabut rambut, itu kan min bab rusak. Ngetoki kuku min bab itlaf. Mateni soid, membunuh hewan buruan, itu kan itlaf, merusak. Kalau yang bab itlaf, dia meskipun lupa tetap terkena denda, tetap terkena dam. Nisbatnya dosane laka dosane. Rafi al-qalam lagi kelalen kok. Ngetoki kuku, klik. Kok lagi ihram mojun? Ya Allah, lagi ihram iya ya. Kelalen. Tetap wajib dam, wajib fidyah, wajib denda meskipun tidak ada apa? Dosa karena kelalen. Jelas ya? Bisa dibedakan ya? Lah wis. Lah, ada kalanya di situ muharramat ini hanya terkena dosa saja, tidak ada damnya. Dosa tapi lakat dame. Apa? Akdun nikah. Akdun nikah ketika sedang ihram dosa, nikahnya tidak sah dan dia telah melakukan satu keharaman. Dosa apa ora? Dosa. Tapi kena dam apa ora? Ora kena dam. Jelas kalau hanya akdun nikah tidak ada damnya, tapi dia berdosa dan nikahnya tidak sah. Baik yang sedang ihram walinya atau yang sedang ihram calon suami atau calon istrinya, pokoknya 3 unsur ini, wali, suami atau istri, ada yang sedang ihram, nikahnya tidak sah. Jelas ora? Sing telu pokoknya sing telu. Nek saksi ora? Saksi ora. Jadi seorang muhrim menjadi saksi pernikahan sah. Meskipun makruh, sah, nikahnya sah. Tapi kalau yang 3 unsur utama ini, wali, suami, istri, ada yang sedang ihram, nikahnya langsung tidak sah. Jelas ya? Yang melakukan terkena dosa, tapi tidak terkena dam. Jelas apa lagi? Paham? Nah, nisbat yang rujuk orang masalah rujuk ya. Ketika sedang ihram, dia telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i. Kemudian ingin merujuk istrinya, tidak menjadi masalah ketika dia merujuk. Seumpama yang menikahkan wakilnya yang sedang halal yang tidak ihram, waline lagi haji, pengantin lanang, pengantin wadon lah ngasih lagi haji, akhirnya wakil loh. Kalau hanya lagi haji tuh wakilnya wis karo kiai bisri wis nikahna. Ya bisnisnya lagi ihram. Jelas apa lagi? Meskipun yang menikahkan orang halal, tapi dia adalah wakilul muhrim, tetap tidak sah nikahnya. Jelas ya? Iya. Wong muwakile be ora sah nikahnane apa meneh kok wakile. Wong sing asle be ora sah apa meneh kok nang kono apane? Wakile. Lah wis. Lah sekarang akan membahas tentang masalah dendanya. Karena dari sekian muharramat ini dendanya beda-beda. Ana sing dendane nang kono wedhus. Ana sing dendane unta.
ana sing dendane cuman milih cuman puasa 3 dina atau mangan wong 6. Jelas ya? Ini namanya dima atau dam. Dima itu jamaknya lafadz dam. Lah wis. Nah, kesimpulan daripada dimaul hajj, damnya haji itu ada 4 macam. Ada berapa? 4 macam. Kudu hafal ge. Cuman papat tok. Tapi engko sing papat iye cabangnya akeh. Sampai menjadi 21. Sing papat ki apa bae sih? Gampangnya. Sing loro tartib, sing loro takhir. Wis kedeleng-eleng. Jelas ya? Perhatikan dulu. Damnya haji hanya ada 4. Hanya ada berapa? 4. Yang 2 tartib, yang 2 takhir. Tartib itu urut-urutan, takhir itu milih, kena milih. Jelas? Nek tartib dia tidak bisa berpindah dari satu khoslah ke khoslah yang lain sampai betul-betul ajiz. Kalau masih mampu tidak boleh berpindah, namanya tartib. Yang 2 ini tartib, yang 2 ini takhir. Kalau takhir itu langsung milih, bebas milih A, B apa C terserah. Tapi kalau tartib A dulu, kalau A tidak bisa baru B. Selagi B masih bisa tidak boleh C. Jelas ya? Itu makna apa? Tartib kayak wudu lah, kayak wudu tartib. Selagi durung basuh rai, orang lain basuh tangan. Jelas ya? Selagi belum basuh tangan, tidak boleh mengusap kepala karena tartib. Jelas? Yang 2 tartib, yang 2 takhir. Lah, tartib 2 ini, yang satu tartibnya tartib takdir, yang satu tartibnya tartib ta'dil. Bedanya apa bedanya? Kalau tartib takdir, tartib itu kan urut-urutan. Dia nggak boleh berpindah kecuali sudah apes. Naik apes boleh pindah. Lah pindahnya ini namanya takdir. Sudah ada ketentuannya. Sudah dinas oleh syarak tentang takdirnya. Sudah makna takdir ay qaddarahu syari'. Sudah ditentukan oleh Allah tentang gantinya apa. Jelas ya? Makna tartib takdir. Nanti saya jelaskan ini rinciannya. Kemudian ada tartib ta'dil. Kalau ta'dil itu gantine ketika apes, gantinya belum ada ketentuan apa dari syarak. Hanya syarak menentukan di ta'dil, maknanya ta'dil di takwim, dihargai. Arane rega beda-beda. Kadang regane 2 juta, kadang 1,5 juta, kadang 3 juta, kadang ya namanya ta'dil, namanya takwim. Paham ora ge? Lah wis. Lah, kalau takhir juga sama, ada takhir ta'dil, ada takhir takdir sama. Kalau takdir berarti pilihannya sudah ditentukan oleh Allah, hanya A, B dan C saja. Takdir sudah qaddarahu syari' ditentukan. Kalau takdir ini pilihannya tidak ditentukan oleh Allah, tapi ndeleng harga pasar. Namanya takdil. Takhir tapi takdil bermakna takwim. Jelas ya? Habis dari keempatnya ini masing-masing antara satu dengan yang lain beda. Nanti masalah dimaknya ini. Habis. Ya, dimaknya ini ya. Ini nazamnya Imam Ismail Ibnul Muqri. Beliau yang mengarang kitab Al-Irsyad. Kapan apa tulisannya? Kapan? Tak baca ini ya, mau dibaca bareng-bareng. Ini hafal lagi.
Arba'atun dima'u hajjin tuhsaru awaluhal murattabul muqaddaru. Apa nyambut ini? Ngapunten. Ya. Arba'atun dima'u hajjin tuhsaru awaluhal murattabul muqaddaru. Ada 4 dam haji ya. Apa saja yang tartib takdir? Murattab muqaddar itu maknanya tartib takdir. Tamattu'un faujun wa hajjun qurina wa tarku ramyin wal mabitu bimin wal mabiti bimina. Tarkul mabit bimina. Majrur ya wal mabiti tarkul mabiti. Wa tarkuhul miqata wal muzdalifah aw lam yuwaddi aw kamasyin akhlafa. Ini akhlafa. Salah nggih aja aw khalaf akhlafa. Akhlafa. Sing nulayani. Nadhiruhu yasumu indaman faqat salasatan fihi wa sab'an fil balad. Ini dam yang pertama. Ya, tartib takdir. Wasani tartibun wa ta'dilun warad fi muhsarin wa wati hajjin in fasad illam yajid qawamahu thumma ishtara bihi ta'aman tu'matan lil fuqara tu'matun lil fuqara thumma li ajin adlu dzaka sawma adlu dzaka ya langsung idhofah thumma li ajlin adlu dzaka sawma a'ni bihi an kulli muddin yauma. Itu yang kedua berarti tartib takdir. Yang ketiga asalisu takhiru wa ta'dilu fi shaydin wa asjarin bila takallufi in syi'ta falbah aw fa'adil mithla ma adalta fi qimati ma taqaddama. Nomor 4 wa khairan wa qadiran fir rabi'i. Nomor 4 in syi'ta falbah aw fajud bi asu'i li syakhsi nisfun aw fasum thalatha tajtathu hujtitata fil halqi wal qami wal lubsin duhnin tibin wa taqbilin wa watin sunni au bainatah lilaila wa ihrami hadithima ul haji bin tamami. Baik, seterana siji ya. Yang pertama adalah dam tartib takdir. Kan tadi saya sebutkan bahwa dam haji hanya ada 4. Arba'atun ay hadhihi arba'atun. Ya, arba'atun khabar dari kata yang dibuang. Dima'u hajjin tuhsaru. Hanya terringkas dalam 4 saja dam haji. Yang pertama apa? Al-murattabul muqaddaru. Makna murattab itu tartib, muqaddar itu takdir. Maknanya murattab adalah dia tidak bisa pindah ke halah yang lain sebelum betul-betul dia ajiz, apes. Jelas? Kalau masih mampu tidak boleh pindah ke yang lain. Jelas? Kalau masih apa? Mampu. Tapi kalau sudah tidak mampu boleh pindah ke yang lain. Nah, pindahnya ini, perpindahannya, badalnya istilahnya sudah diqaddar, sudah ditakdir oleh syari'. Tidak ada yang lain, hanya itu saja takdirnya. Jadi tartib takdir apa saja? Pertama tamattu'un, orang yang hajinya tamattu'. Bagi orang yang haji tamattu' terkena dam. Damnya apa? Tartib takdir. Fautun, orang yang kehilangan wukuf di Arafah. Fautun ay fautul Arafah, fautu Arafah, fautul wukuf bi Arafah. Maknanya faut, kehilangan wukuf di Arafah. Artinya bagaimana? Orang yang beribadah haji ternyata dia kehilangan wukuf. Orang menangi wukuf.
anjuk mana ternyata wukufe wis pragat. Wong al-haju Arafah tapi ora sempet menangi apa? Arafah. Lah, orang yang semacam ini namanya faut atau al-faid atau fautul wukuf bi Arafah. Kena dam, na'am kena dam. Damnya masuk kategori tartib takdir. Yang kedua itu tadi apa? Faut. Di samping dia terus menyelesaikan amaliyahnya, amaliyah ihramnya juga terkena dam. Yang ketiga hajjun qurina, orang yang haji qiran. Wa hajjun qurina maknanya haji qiran. Bukan hanya orang yang haji tamattu. Kan tahu terang haji tamattu adalah haji yang umroh dulu baru haji. Wis nang taune haji, di bulan-bulan haji kok malah ihramnya umroh baru kemudian apa? Haji, kena dam. Begitupun orang yang haji qiran. Haji qiran adalah orang yang niat satu untuk dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh, terkena dam. Damnya tartib takdir. Yang keempat, watar kuramyin, meninggalkan kewajiban ramyu al-jamarat, baik jamratul aqabah atau jamroh di Mina. Walhasil ketika orang meninggalkan meninggalkan apa tadi? Ramyu, meninggalkan lemparan, terkena damnya tartib takdir. Wal mabiti bimina, tarkul mabit bimina nomor 5. Ketika orang yang haji meninggalkan mabit di Mina, tidak ikut mabit di Mina, padahal kewajibannya haji harus mabit di Mina. Kok dia tidak mabit di Mina, terkena dam, darnya tartib takdir. Nomor 6, watarkuhul miqata, meninggalkan ihram dari miqat. Artinya termasuk kewajiban haji, ihramnya harus dari miqat. Ketika melewati miqat harus sudah ihram. Tapi dia tidak ihram, niatnya saya bisa mlebu miqat, maka dia terkena dam. Damnya ini tartib takdir, kategori tartib apa? Dam pertama. Wal musdalifata ay tarkuhu al musdalifata, meninggalkan Musdalifah dalam arti tidak mabit di Musdalifah. Nomor 7 ya, tidak mabit di Musdalifah. Padahal mabit di Musdalifah adalah salah satu kewajiban haji, kok ditinggalno, kena dam tartib takdir. Nomor 9, aulam yuwaddi. Ma makna aulam yuwaddi? Tidak melaksanakan tawaf wada. Orang tawaf wada, padahal tawaf wada hukumnya apa? Wajib alal mu'tamad. Kok tidak tawaf wada, terkena dam ini tartib takdir. Yang ke-9 yang terakhir, au kamasyin akhlafahu nadhiruhu, atau ada orang yang mukhalafah terhadap nazarnya. Contohnya dia nazar akan haji secara berjalan kaki. Ana wong nazar lagi sakit, ya Allah, insyafallahu maridi, kalau Allah menyembuhkan penyakit saya, falillahi an ahujja masyian, kulo siap, kulo nazar badhe mangkat haji mlampah. Jadi hajinya melaku. Ya haji melaku. Lah ternyata waras. Barang waras dheweke mikir, ya Allah mlaku, haji mlaku ya. Haji mlaku kaya akhirnya apa? Dheweke mangkat haji tapi hajinya orang mlaku. Hajinya numpak pesawat atau numpak kapal atau walhasil orang mlaku. Padahal nazare apa? Haji. Berarti kan dia nulayani maring nazare. Berarti akhlafa nadhiruhu, ya, wong sing nadar mukhalafai maring nadare masyu mlaku kamasyin ay kanadri masyi akhlafahu nadhiruhu. Dari ke-9 masalah ini, ya, ke-9 masalah ini orang tersebut terkena dam
tartib takdir. Bagaimana dia membayar dam tartib takdir ini? Yasumu indaman faqoda. Maknanya bagaimana? Kalau dia, jadi gini ya, dalam bab haji ketika disebut dam, disebut apa? Dam, maka yang dimaksud adalah asyah, kambing. Dimaksud apa? Syah atau kambing. Jadi maknanya apa? In faqoda daman. Kalau orang tersebut tidak menemukan dam, tidak menemukan kambing untuk disembelih, kewajibannya nyembelih kambing kan? Kewajibannya apa? Nyembelih dam, nyembelih kambing. Ternyata fakod. Kalau mampu wajib nyembelih kambing. Ternyata fakoda, ajaza, dia tidak menemukan kambing. Goleti wedhus langka-langka barangnya. Atau ada tapi dijual dengan harga yang tidak standar, termasuk bagian daripada fakid. Dan dia disebut ajiz juga. Maka yasumu ay indaman faqad in faqadadaman indaman faqad ay in faqadadaman, kalau dia tidak menemukan dam yaitu kambing, maka yasumu salasatan fihi wa sab'an fil balad. Maka dia wajib berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah. Paham lagi? Ini namanya tartib takdir. Maknanya tartib, dia tidak boleh puasa 3 hari dan 10 hari, jumlahnya 3 hari dan 7 hari, jumlahnya 10. Kalau memang betul-betul belum ajiz, durung apes temenan. Boleh berpuasa idza ajaza. Jelas apa? Maknanya jadi semua pelanggaran-pelanggaran ini damnya apa? Kambing. Nek memang mampu tuku wedhus, beli kambing untuk disembelih. Kalau ternyata nggak mampu karena nggak ada kambingnya, atau ada tapi harganya sangat mahal di luar harga standar, maka dia boleh berganti, tartibnya boleh ganti puasa. Dan puasa ini sudah langsung ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi sudah diqaddarullah, sudah ditakdir gantinya syah, gantinya kambing, yaitu puasa 10 hari dibagi 3 hari fil hajj wasab'atin idza raja'tum. Kira-kira paham apa mboten? Paham napa mboten? Tapi tafsirnya sampean sing pentingnya paham taksisnya dulu ya. Yang penting paham taksisnya, paham asalnya. Nanti tinggal sampean merojaah kembali di syarah-syarah, engko paham dah. Sing penting wis paham apa sih makna takdir, tartib takdir. Sing penting sekel kuncine, tinggal dikembangkan sendiri. Sekarang dam yang kedua. Dam tartib takdil. Kalau tartib takdil, tartib masih sama, maknanya tartib masih sama, tidak boleh pindah selagi belum apa? Apes. Maknanya tartib. Kalau sudah apes boleh pindah. Nek wis apes tidak nemu boleh pindah. Cuman pindahnya ini tidak ada takdir dari syara. Makanya disebut takdil. Pindahnya dengan apa? Dengan takdil. Takdil itu maknanya takwim, mengharga-hargai, membuat harga. Jadi contohnya apa nang kene? Ya. Yang kedua ini tartib takdil hanya ada 2. Wasani tartibun wa ta'dilun waroda. Ya, berlaku di apa? Fi muhsarin wa wati hajjin infasad. Dalam 2 kasus saja. Yaitu ketika di ihsar, muhsar itu orang yang dihalangi untuk ihram, berdihalangi melakukan ibadah haji. Namanya muhsar. Gambarannya muhsar, ana wong wis mangkat haji, wis niat haji, wis nganggo pakaian ihram. Ternyata dihadang oleh musuh,
kalau kamu melangkah satu langkah lagi, maka kalian akan kami habisi. Jadi karena sudah ada adu, sudah ada musuh, maka dia mau nggak mau harus kembali. Karena dia dikepung oleh musuh, dihadang oleh musuh, maka dia disebut muhsor. Boleh untuk tahallul dengan menyembelih kambing. Jelas ya? Menyembelih apa? Kambing. Nek memang nemu kambing. Kalau nggak nemu kambing, maka nanti dihargai kambing harganya berapa. Angger mau kan orang nemu kambing langsung puasa 10 dina kan, 10 hari dibagi 2, 3 dengan 7. Kalau ini takdil, kalau takdil tidak berpuasa, karena tidak ada takdirnya, perpindahan tidak ada takdirnya. Maka bagaimana? Maka kambingnya dihargai dengan harga, dengan uang. Lah nanti uangnya dibelikan makanan untuk disodakohkan. Kan nggak tahu harga makanan berapa, harga kambing berapa. Jam gue dina gue jam regane wedhus pira. Dadi ana wong mangkat haji. Pada mangkat haji diihsar, dikepung oleh musuh nggak boleh berangkat. Ya wis. Karena dikepung kayak Kanjeng Nabi diambek. Nabi ketika umroh tahun ke-6 Hijriah, beliau akan umroh ternyata dihadang oleh kafir Quraisy, diihsar. Yang kemudian terjadi perjanjian apa? Hudaybiyah. Itu kan Nabi sudah pakai kain ihram, wis perek kok karo Mekah. Tapi ternyata dihadang oleh kafir Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah tahun ini, boleh tahun depan. Karena Nabi sudah terlanjur memakai pakaian ihram dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi merintahkan sudah tahallul semua, nyembelih kambing, yang nemu kambing, yang punya kambing. Ketika nyembelih niat tahallul. Ya, niat apa niatnya? Niatnya tahallul. Jadi nyembelih kambing niat tahallul, setelah itu menyegrek rambut wis, anggo klambi balik, dia sudah disebut orang halal lagi. Status muhrimnya sudah lepas dengan dia tahallul semacam itu karena diihsar. Jelas ya? Nah ini muhsor namanya. Lah kalau ternyata tadi damnya muhsor adalah kambing. Karena tertib, selagi dia masih mampu beli kambing nggak boleh pindah ke yang lain, harus kambing. Tapi kalau ternyata idza ajaza tidak menemukan kambing, angger mau kan puasa. Pindah wis ditentuknake, pindahnya dengan ditakdil. Takdil itu dihargai. Berapa harga kambingnya, kemudian dibelikan makanan. Jelas ya, dibelikan apa? Regane wedhus pira sumpama pinten? Regane wedhus. Hari itu berapa? 2 juta. Kul 2 juta, katakan 2 juta. 2 juta nggo tuku beras. Oleh pira? Dapat berapa 2 juta? 2 kintal. 2 kintal, kholas 2 kintal disedekahkan untuk fuqara dan masakinnya haram. Atau dalikal makan, tempat ihsornya. Tuku beras 2 kintal, karena orang nemu kambing sih 2 kintal dengan apa dihargai kambing 2 juta. Beli beras 2 kintal, kemudian disedekahkan. Kalau ternyata dia tidak mampu untuk membeli beras, wedhus orang mampu tuku, dihargani duit, ditakdil dengan uang untuk membeli beras juga tidak mampu. Maka bagaimana? Maka karena takdil masih tetap sama, dia memperkirakan beras 2 kintal ini berapa mud. Berapa mud. Lah nanti kalau sudah ketemu berapa mud, dipuasani likulli yaumin muddun. Artinya bagaimana? Katakan ben gampang aja guys. Contoh ben gampang. Ben gampang. Ya lagi nyok ceritane sak mud sak kilo wis. Ben gampang ya, padahal ya sak mud terus ben gampang karena aku pecah sih. Ben gampang sekilo semut. Berarti 2 rintal pirang mud? 200 mud. 200 mud. Nek cerita sekilo sak mud sak kilo. Padahal kurang dari sak kilo. Ben gampangnya gue contoh bae wis. Jangan kemudian memaksakan sakmut sekilo ora. Sakmut 6,5 ons ya, di bawah 1 kilo. Ben gampang. Seumpama 1 mut sekilo. Berarti 2 kintal pirang kilo?
200 kilo ya ora sih? 200 mud sih ya. 200 mud berarti kan 200 mud tuh. Maka dia berpuasa 200 hari. Bi'adadil amdad, bi'adadil amdad. Suka utang tuku wedhus ya daripada puasa 200 tinggal setahun Jon. Ki mending lah engko ki bar ki sing nisbate wawati hajin infasad takwimnya dengan Baqarah. Bagaimana? Paham ya ora ge? Jadi nisbat apa? Contoh yang pertama, orang yang yang terkena dam tartib takdil ini, tartib itu maknanya tertib urutan, takdil ini maknanya takwim. Takwim ini dihargai. Nisbatnya muhsor wajib nyembelih kambing kalau menemukan kambing. Kalau ternyata tidak menemukan kambing, dihargai berapa harga kambing untuk membeli makanan. Katakanlah harga kambing 2 juta, beli makanan dengan uang 2 juta, dapat 2 kintal beras. Yang mana nanti 2 kintal disedekahkan. Kalau ternyata nggak mampu untuk membeli beras, maka takwim tadi, takdil tadi, harga tadi 2 juta, wis dikeker, dibayangna nggo tuku beras 2 kintal pirang mud. Sedina semut. Kalau 200 mud berarti 200 dina dipuasani. Ya sumu bi'adadil amdad. Kira-kira paham? Yang kedua, wawati hajin infasad. Orang yang merusak hajinya dengan wati. Kenapa harus ada wati infasad? Karena ada orang yang watinya tidak merusak haji. Contohnya di terakhir, ya, wis wati kemudian tanduk lah. Tanduk wati yang kedua ini bukan masuk mufsidil haj karena sudah dimaksud dengan wati yang pertama, tapi tetap kena denda. Dendanya kok beda karo denda iki ya. Ini denda wati pertama. Jadi wawat hajin infasad adalah wati pertama yang dilakukan sebelum tahallul awal. Apa dendanya? Dendamnya apa bagi orang yang melakukan wati ketika haji sampai merusak hajinya, dia wajib menyembelih badanah, onta badanah, onta yang sudah berumur 6 tahun, onta yang paling besar, onta yang paling mahal. Harganya kurang lebih sekitar 60 sampai 70 juta. Tuku onta ya, jadi enaknya sak lendeng dikongkon tuku onta 70 juta. Onta badanah disembelih dan kemudian disedekahkan. Kalau ternyata tidak mampu membeli onta, membeli sapi, gantinya sapi. Berapa harga sapi? Ya waktu itu berapa, di kisaran waktu berapa. Kalau ternyata tidak mampu membeli sapi untuk disembelih, maka dengan 7 ekor kambing. Jadi tartibnya kayak tartibnya ya. Onta, sapi, 7 ekor kambing. Kalau ternyata dia tidak mampu membeli 7 ekor kambing untuk disembelih, untuk membayar damnya dia karena dia wati di dalam haji ini, maka dengan cara takdil atau takwim, menghargai harganya unta. Berapa harga unta? Jelas? 60 juta. Ya wis, 60 juta ini dibelikan beras, dibelikan makanan pokok dan disedekahkan. Duh, langkah unta badanah nggih. Langkah unta badanah ya wis, regane pira badanah? 20 juta. Full 20 juta. Atau ada 20 juta tuku beras. Pirang kintal 20 juta? 20 kintal. Ya, 20 kintal. 20 kintal dibagi disedekahkan semuanya 60 kintal. Jelas apa ora? Kalau ternyata dia tidak mampu bersedekah dengan beras ini dari takwimnya badanah, maka 60 juta kalau dibelikan beras itu berapa mud? Nah, nanti dipuasani 1 hari 1 mud.
Kelenger sampean, ha? Ah ya ora, kelenger swidak apa iki? Hah? Swidak kintal pinten mud? Angger seumpama sak kilo samut bae, semut sekilo 6.000 kilo. Berarti 6.000 hari. 6.000 dina kon, 60 hari puasa, enake ya tadi ya. Jadi tadi saklenteng puasane 6.000 dina. Oh 6.000 dina pirang tahun. Ya Rob ya. Habis. Jelas ya. Ini dam apa tadi? Dam tartib takdil ya. Tartib takdil. Makanya di sini gini. Wasani tartibun wa ta'dilun marad fi musarin qawati hajin infasad. Illam yajid, ketika dia tidak menemukan damnya, nisbate mukhsar wedus, nisbate wati kam apa nanti badana, qawwamahu tsumma ishtara, ditakwim harganya, kemudian tsumma ishtara bihi ta'aman, membeli panganan dengan harganya tadi tu'matun lil fuqara, tu'matan lil fuqara, disedekahkan untuk para orang fakir. Jadi disedekahkan dengan cara ditukmah, diberikan makan kepada orang fakir. Kalau ternyata tidak mampu membeli makanan dengan uangnya, sumali ajzin adludaka soma. Nah, kalau tidak mampu maka pindahnya puasa. Aknibihi adkulli muddi yauma. Jadi sesahut sak dina. Berapa? 60 kintal, tinggal di berapa mud saja sudah. Swidak kintal berarti 6.000 kilo. 6.000 kilo berarti seumpama sing sak kilo sak mud sak kilo berarti nang kono sak kilo sak mud berarti 1.000 dina. Berarti puasa 1.000 dina. Jelas apa lagi? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini lebih sulit yang ketiga ya. Yang ketiga lebih sulit. Paham apa lagi? Dibaca dikit enggak semangat-semangat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun dima'u hajjin tusaru awaluhal muqaddaru tamatu'un fajun wa hajjun nurina wa tarku rabbil wal mabiti bimina wa tarkuhul wal muzdalifah awlam yuwaddi aw kamasyin akhlafah hadiruhu yasumu inda man faqad salasatan fihi wa sab'an wasani tartibun wa ta'dilun wa rafi musalin wa waqi hajjin fasad illam yajid qawamahu thumma ashtara bihi ta'aman tu'matan lil fuqara thumma li'azzin abdudaka sawma bihi akuli muddin wasalisut tahhiru wa ta'dilu fi soydin wa ashjarin bila takallufi in syi'ta fadbah aw fa'adil mitlama in syi'ta fadbah aw fa'adil mitlama ya in syi'ta fadbah aw fa'adil mitlama hatta fi qimati ma taqaddama wa khayrah wa qadirah firrabimi in syi'ta fadbah aw fajud bi asu'i li syahsin isbun aw fasub talasa tajtatu majtatastuhud sisasa fil haqi wal qawmi walud sinduhni tibi wa takbilin wa wa infunni aw baina tahlil gawi ihrami hadidima'ul haji bin. Itu baru dua ya, baru dua. Jadi tartib takdir dengan tartib takdil. Bisa bedakan ya maknanya tartib takdir dengan tartib takdil. Bagian ketiga dengan keempat adalah dam takhir. Takhir juga sama.
ada tahyir takdir, ada tahyir takdil. Maknanya tahyir takdir, diberi pilihan, pilihannya sudah ditakdir oleh syari, sudah ditakdir, tidak ada rega-regaan langka, sudah ditentukan ditakdir. Kalau tahyir takdil pilihan, tapi pilihannya adalah pilihan takwim, pilihannya pilihan apa mengharga-hargai gawe rega. Wis. Wa tsalitsu takhiru wa ta'dilu fi. Tahyir ta'dil ada pada apa? Pelanggaran apa? Fi soidin wa asjarin bila takallufi, dalam 2 kasus saja. Yaitu ketika membunuh hayawan buruan dan merusak tanaman tanah haram. Merusak tanaman tanah apa? Haram. Jadi termasuk di antara muharramat, tidak boleh memburu hewan buruan dan tidak boleh merusak dengan memotong atau mencabut tanaman-tanaman tanah haram. Itu tidak boleh. Lah bagaimana kalau orang melakukan itu ternyata dia, karena soid ini kan itlaf, merusak. Kalau itlaf tidak ada perbedaan bainan nasi wal alim, antara orang yang tahu dengan yang lupa tidak ada perbedaan karena min babil itlaf. Habis. Lah, hewan yang ada denda ketika dilanggar, ketika soidnya ini soid bari, hewan daratan. Berbeda ketika orang mancing, lagi muhrim, mancing orang masalah, karena bukan termasuk hewan daratan. Mancing lagi muhrim, lagi ihram, lagi haji, mancing orang masalah, tidak termasuk muharramat. Yang diharamkan adalah memburu hayawan darat. Yang kedua makul, yang bisa dimakan. Contohnya seperti kidang, memburu kidang, memburu bakor wahsy, memburu himar wahsy, atau memburu kelinci seumpama, kelinci alas, ya kelinci hutan, walhasil yang halal-halal. Itu hewan yang wahsy ya, bukan hewan yang berbeda ketika bukan wahsy. Contohnya apa? Kayak ayam. Ayam ini makluf, bukan wahsy. Kambing makluf, ayam makluf. Makluf ini bukan wahsy, bukan liar, tapi dimiliki, ditaknis oleh pemiliknya. Dan syarat ketiga adalah apa lagi? Bari, makul, wahsy. Jadi 3 sudah ya. Bari, makul, wahsy. Hewan darat, hewan yang bisa dimakan, dan wahsy, bukan yang makluf. Ampun. Dan ini diatnya apa? Damnya apa? Damnya takhir, memilih. Pilihannya apa sih? Pilihannya adalah 3 pilihan. 3 pilihan, yaitu yang pertama ikhrajul mithli, mengeluarkan yang mithilnya, hewan mithilnya. Yang kedua at-tasadduq bi qimatihi ta'aman, membuat sedekah dengan harganya, harga mithilnya. Wasom an kulli muddin yauman, berpuasa sakmud sakdina. Katakan gini ben gampang. Karena kan gini ya, hayawan itu berbeda. Mateni na'amah dengan membunuh kelinci itu beda. Ininya beda apa? Mithilnya beda. Mithil itu gini loh, hewan buruan yang ada mithilnya. Contoh. Yang paling gampang adalah dobyah. Dobyah itu kidang. Wong haji buru kidang, membunuh kidang. Kidang ini ada mithilnya berupa kambing. Sama-sama kan kecilnya sama antara kidang dengan kambing. Jelas ya? Habis. Bagi orang yang membunuh kidang, berburu kidang ini, satu takhirnya adalah menyembelih mithilnya yang dibunuh. Yaitu apa mithilnya? Kidang, mithilnya wedhus, maka menyembelih apa? Kambing. Kalau ternyata tidak mampu membeli kambing, maka seperti tadi persis, karena ditakdil,
berapa harganya kambing, kemudian dibelikan makanan untuk sedekah. Kalau ternyata tidak mampu membeli makanan untuk sedekah, maka di situ berpuasa likulli yaumin muddun. Jelas ya? Muddun likulli yaumin. Satu mud untuk setiap hari. Sama persis seperti tadi. Kalau ternyata yang dibunuh adalah himar wahsy. Himar wahsy lebih besar. Ya, himar wahsy itu keledai liar, bukan keledai ahli himar wahsy. Himar wahsy misilnya adalah sapi baqarah. Maka bagaimana? Menyembelih sapi. Tidak mampu menyembelih sapi, berapa harga sapi dibelikan makanan untuk sedekah. Tidak mampu ditakwim berapa makanannya berapa, ketika diberi dengan uang yang membeli sapi, nanti dipuasani likulli muddin yaumun ya, masing-masing sehari. Kalau na'amah membunuh na'amah itu burung unta, misilnya na'amah adalah unta sendiri. Sama tadi, nyembelih unta atau tuku beras nganggo regane unta atau dipuasani. Jelas ya? Seperti itu masalah daripada. Sama halnya ketika qattus syajar juga sama. Pohon-pohonan juga sama. Sing gede misilnya berarti onta. Pohon yang kecil misilnya bakor. Pohon yang lebih kecil lagi misilnya apa? Syahil akhirih. Ada yang misilnya ayam. Burung kelinci misilnya ayam. Ya wis, nyembelih ayam disedekah. Nah, atau membeli dengan harganya ayam beras untuk sedekah, atau berpuasa dengan seharga makanan yang dibelikan dengan harga ayam. Jelas ya? Pakis alal baqi. Bun, niku berpapat insyaallah kula akan ngenjang malih wallahu alam. Bismillah, mugi manfaat fid din dan akhirah. Minallah amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.